Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Kamis tanggal 18 September 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kiranya kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini ada banyak yang pintar atau yang merasa pintar, yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi di hari esok. Ada yang mencoba meramalkan telapak tangan kanan dan tangan kiri. Kalau tertulis huruf M berarti miskin. Sejak disampaikan ramalan itu kepadanya, dia tidak mau lagi bekerja karena sudah diramalkan bahwa dia akan miskin dan tetap miskin. Akhirnya memang dia menjadi miskin sebab dia tidak bekerja. Ramalan-ramalan seperti ini dapat membuat orang semakin malas untuk bekerja. Hidup kita ini ada di tangan Allah. Allah yang berkuasa dan bertindak di dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam nas ini dicoba diramalkan kehidupan masa depan bangsa Israel. Bangsa Israel sudah sampai di gerbang memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dan Musa setia menghantar mereka sampai gerbang pintu Kanaan itu. Yosua lah yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apakah Yosua sanggup membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan? Sanggupkah Yosua memimpin mereka dalam berperang? Tidak ada satupun yang dapat menjamin bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Karena itulah Musa menyampaikan kepada bangsa itu supaya mereka kuat dan meneguhkan hati, sebab Allah akan menolong mereka. Jangan takut dan jangan gentar. Pasal 6 sampai dengan pasal 7. Kepada Yosua pun dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan Allah berjalan menyertai mereka. Siapakah yang dapat meramalkan kehidupan bangsa Indonesia ini? Tetapi kita harus ingat bahwa bangsa ini bukan di tangan pemimpin, tetapi kita harus ingat bahwa bangsa ini bukan di bawah pimpinan kita, tetapi ada di tangan Allah. Dialah yang mengatur semua perjalanan dunia ini. Dia berkuasa mengatur perjalanan sejarah bangsa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hanya perlu mendoakan para pemimpin kita supaya dapat memberikan yang terbaik, supaya rakyat Indonesia ini aman dan sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, teguhkanlah hati dan iman kami senantiasa
karena ada banyak tantangan dan godaan yang harus kami hadapi dalam menjalani hidup ini. Kehidupan yang semakin sulit membuat kami semakin sering jatuh ke dalam dosa jika iman kami tidak kuat dan tidak setia menaati firman-Mu. Tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dan tantangan yang harus kami hadapi jauh lebih besar dari kemampuan yang kami miliki saat ini. Kami sangat bersyukur jika saat ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup ini ada di tangan Allah dan Allah yang berkuasa dan bertindak di dalam kehidupan kami. Allah lah yang mengatur hidup kami di dunia ini, karena Dialah Allah pencipta segala sesuatu dan kami adalah umat-Mu. Tuhan juga yang memilih kami, makhluk ciptaan-Mu. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut dan gentar, sebab Tuhan yang berjalan menyertai kami. Tuhan kiranya menyertai para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan pencobaan. Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan mereka sehingga berhasil. Tuhan yang memberikan kesembuhan yang sempurna bagi setiap mereka yang sakit. Tuhan kiranya menopang dan menolong mereka yang mengalami penderitaan atau terbebani oleh masalah-masalah seperti masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain, sehingga mereka dapat keluar dari masalah mereka masing-masing. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa Indonesia supaya mereka mampu untuk membuat program-program kerja yang baik yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia di segala bidang. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.